saya sampaikan di forum internal. Ya, di forum internal. Intinya adalah memberi semangat kepada para santri, pada pondok pesantren. Ya, itu sama kira-kira ketika kalian semua ini dengan pasangannya masing-masing melihat rembulan gitu di malam hari bilang, "Dek, dunia ini milik kita berdua. Yang lain cuma ngekos." Salah itu? Saya tanya, salah nggak itu? Enggak. Salah nggak itu? Saya tanya dulu. Kalian jawab dong. Kalau nggak salah, terusin. Enggak Enggak kan? Enggak. Itu karena internal, ya, karena internal. Nah, sekarang bisa dibuktikan klausul kedua, ya, kita lihat. Apakah ada kebijakan Kementerian Agama ini yang diuntukkan hanya untuk NU? Tidak. Afirmasi semua agama kita berikan hak secara proporsional terhadap Kementerian Agama. Setiap organisasi mempunyai kronologi sejarahnya masing-masing. Adalah Nah, kronologi sejarahnya masing-masing itu kalau tadi juga Kementerian dikaitkan Agama dengan itu hadiah negara kata, untuk NU. itu kan dulu tanggal 1 Juni 1945 ketika Pancasila itu sudah dirumuskan oleh tim 9, termasuk di dalamnya ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Itu masih ada sekelompok yang belum menerima itu, yang kemudian diserahkan itu untuk dibahas kembali. Dan ketika tanggal 22 Juni 1945, maka jadilah susunannya itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu yang terkenal dengan Piagam Jakarta. Pengamat sebut menang Yakut cuma jadi penari latar kalau titik-titik. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik Arman Salam menilai Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas alias Gus Yakut tak masuk dalam jajaran tokoh potensial untuk maju di kontestasi Pilpres 2024. Jika dijajarkan dengan figur lain yang potensial maju sebagai capres, nama Yakut masih jauh dari kata potensial, ucap Arman kepada Genti.co hari Jumat tanggal 29 bulan 4. Direktur Riset Indonesian Presidential Studies IPS itu mengatakan jika Yakut dipaksakan maju Pilpres 2024 akan sia-sia. Jika Yakut memaksakan diri maju sebagai capres atau cawapres, bisa dipastikan hanya sebagai penari latar saja, ucapnya. Terlebih, Yakut baru-baru ini membuat gaduh masyarakat karena pernyataannya yang blunder. Arman mengatakan perhelatan Pilpres dinilai masih jauh, namun dalam hitungan tarik-menarik dukungan dan sosialisasi suhu politik mulai memanas, ucapnya. Seperti yang diketahui, para elit politik mulai mendekati masyarakat. Tak sedikit pula yang memasang baliho atau melakukan pencitraan di media sosial. Selain itu, para elit juga terlihat daling dukung sosok potensial untuk menjadi capres atau cawapres. Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas menyatakan Kementerian Agama dalam kurung Kemenag merupakan hadiah untuk Nahdlatul Ulama NU, bukan umat Islam secara umum. Hal tersebut diungkap Yakut dalam agenda webinar digelar MEI PBNU yang diunggah oleh kanal YouTube TV NU. Awalnya, Yakut bercerita bahwa ada perdebatan kecil di internal Kemenag terkait asal-usul pendirian Kemenag. Perdebatan itu terjadi lantaran Yakut berencana ingin mengganti slogan Kemenag, yakni ikhlas beramal. Ada perdebatan kecil di kementerian ketika mendiskusikan Kemenag. Saya mau ubah taglin atau logo Kemenag. Taglin Kemenag itu kan ikhlas beramal. Saya rasa enggak ada ikhlas itu ditulis. Ikhlas itu kan di hati, enggak ada ikhlas ditulis. Ikhlas beramal itu enggak pas, kata Yakut di acara tersebut. Namun, ia mengatakan bahwa perdebatan itu lantas menjurus ke arah asal-usul berdirinya Kemenag. Ia bercerita
Perdata Staf Kemenag yang mengatakan bahwa Kemenag dibentuk sebagai hadiah untuk umat Islam. Yakut lantas membantah hal tersebut. Baginya, Kemenag merupakan hadiah bagi NU, sehingga wajar bila NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag sampai saat ini. Saya bantah, Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU, ujar Yakut. Yakut lantas menjelaskan secara historis soal pendirian Kemenag. Kemenag, kata dia, muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. 7 kata itu yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baginya, tokoh-tokoh NU kala itu memiliki peran penting sebagai juru damai usai 7 kata itu dihapus dari Piagam Jakarta. Kenapa begitu? Kemenag muncul karena pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Yang usulkan itu jadi juru damai atas pencoretan itu Mbah Wahab Hasbullah. Kemudian lahir Kemenag karena itu, ujar Yakut. Nah, wajar kalau kita minta dirjen pesantren dan kita banyak afirmasi pesantren dan santri Jamiah NU. Saya kira rasa wajar saja, tak ada yang salah, tambah dia. Lebih lanjut, Yakut mengatakan ada yang memprotes pernyataannya tersebut karena di Kemenag turut melakukan afirmasi bagi agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha hingga Konghucu. Menjawab itu, Yakut menekankan jemaah NU yang besar tetap ingin melindungi semua yang kecil. NU itu besar dan jemaahnya besar, fisik badannya besar. Orang yang besar itu melindungi yang kecil. NU itu ingin melindungi yang kecil, kata dia. Nah, kalau sekarang Kemenag jadi kementerian semua agama, bukan menghilangkan ke-NU-annya, tapi justru menegaskan NU terkenal toleran dan moderat. Saya rasa enggak ada yang salah, tambah Yakut.